Kami mahasiswa kampus Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Mesin, prodi Produksi dan Perawatan. Kami akan mempresentasikan mengenai pompa hidrolik. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Diki Pandey, NIM 22031074. Perkenalkan, nama saya David Masenji, NIM 220910. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Batuman, NIM 220310. Masuk ke video. Apa sih itu pompa hidrolik? Pompa hidrolik atau hydraulic pump merupakan komponen yang berguna mengubah energi mekanik jadi energi hidrolik. Alat tersebut sering dijumpai untuk mengangkat barang-barang berat. Dengan memanfaatkan sebuah energi yang mana mengubah energi mekanik jadi sebuah energi hidrolik. Fungsi utama pompa hidrolik secara umum. Fungsi dari hidrolik pump yakni sebagai komponen pemindahan energi dari satu sumber fluida untuk diubah menjadi tenaga hidrolik. Dengan terciptanya tenaga hidrolik, maka mesin dapat bekerja secara optimal. Macam-macam pompa hidrolik. Yang pertama, jenis-jenis pompa hidrolik. 1. Pompa piston aksial. Yang kedua, pompa gear. Yang ketiga, pompa piston radial. Yang keempat, pompa fan. Ya, kita masuk kepada perawatan pompa hidrolik. Yang pertama, periksa level minyak di tangki. Lakukan pengisian apabila sudah berkurang. Yang kedua, periksa pulsa di permukaan cairan yang bekerja untuk memastikan itu udara atau air. Yang ketiga, deteksi kebocoran di saluran air dan koneksi. Yang keempat, lihat dan cek pengoperasian sistem stabilisasi suhu. Yang kelima, kontrol indikator tingkat kontaminasi filter. Yang keenam, periksa pengaturan katup pada pengukur tekanan. Yang ketujuh, cek tegangan suplai elektromagnet dari perangkat kontrol. Keuntungan pompa hidrolik. Dalam sebuah sistem hidrolik akan didapatkan keuntungan-keuntungan bila dibandingkan dengan sistem mekanik antara lain. Yang pertama, pemindahan daya dan daya lebih besar. Yang kedua, pengaturan arah, kecepatan dan tekanan dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangan pompa hidrolik. Yang pertama, sistem hidrolik butuh perawatan intensif dan berkala. Kedua, sistem seringnya memerlukan bagian dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Ketiga, kebocoran kecil pada saluran pipa hidrolik akan berakhir fatal pada pemindahan tegangan. 4. Risiko kecelakaan meningkat. 5. Tekanan tinggi yang diterima oleh fluida juga bisa menimbulkan kecelakaan kerja apabila daya terlalu tinggi dan saluran pipa tidak mampu menahan daya yang dihantarkan oleh fluida. Kami ambil contoh tentang gear pump yang sering dipakai dan animasi pembahasan gear pump. Nah ini adalah gear pump ya. Ini contoh rotary pump dia nih. Ini rotornya. Rotor itu terdiri dari poros dan kemudian roda gigi ya. Ini sebagai komponen daripada rotor pompa. Nah ini gerakannya memutar, maka namanya rotary pump. Nah ini piston gitu ya. Nah ini nanti kalau ini bergerak, berputar, nah ini akan karena kita lihat geometrinya seperti ini. Kalau Anda belajar kinematika, maka nanti gerakan berputar dari poros ini akan menyebabkan si pistonnya akan gerak maju mundur ya. Nah ini dengan maju mundurnya ini maka nanti bisa menghasilkan efek pemompaan. Jadi yang ke sana menghisap, nanti yang ke sana mengeluarkan, menghisap, mengeluarkan begitu ya. Ya tentu nanti dilengkapi dengan katup gitu ya. Sehingga nanti apa namanya pengaturan pemasukan fluida dan pengeluaran nanti bisa
atau sehingga nanti ketika si piston ini bergerak ke belakang, ya, akan terjadi hisap, fluida masuk, dan ketika nanti piston ini bergerak ke depan, itu akan menekan, mendorong fluida sehingga nanti fluida akan keluar menuju ke bagian desat atau ke dalam sistem hidrolik. Oke, yang variabel atau non-fixed delivery pump, variabel delivery pump ini nanti, jadi ada mekanisme untuk mengurangi volume, ya. Nah, nanti kita bisa lihat di salah satunya adalah di pompa piston. Nah, nanti ruang volume di atas piston itu nanti di sananya lagi ada fix piston, artinya ada penutup yang nanti bisa dengan memutar baut itu nanti bisa digerakkan maju mundur sehingga nanti bisa mengurangi volume pemompaan. Nah, itu apa namanya, salah satu jenis variabel delivery design. Masuk ke roda gigi, pompa hidrolik yang paling banyak digunakan yaitu adalah gear pump. Nah, gear pumps ini adalah pompa jenis nanti positif displacement, ya. Karena apa? Karena sistem kerjanya itu adalah dengan menjebak volume tertentu kemudian dikeluarkan dalam volume yang konstan. Fixed delivery, nah ini volumenya tadi, volume ruang pemompaannya tidak bisa dirubah-rubah, ya. Kemudian rotary unit karena tadi sistem bekerjanya dengan berputar. Nah, gear pump nanti bisa didesain dalam dua jenis konfigurasi gigi. Bisa konfigurasi gigi-gigi eksternal, yaitu dengan gigi-giginya nanti di luar. Kemudian juga bisa nanti didesain dengan konfigurasi gigi-gigi internal. Nah, ukurannya ini bervariasi, mulai dari flow-nya gitu ya, mulai dari bahkan mungkin di bawah 1 GBM hingga bisa 150 galon per menit. Tekanannya bisa sampai 3000 PSI. Nah, ini yang secara umum gitu. Ya, mungkin ada desain-desain spesifik yang mungkin nanti bisa saja didesain di atas karakteristik seperti ini. Bisa saja didesain sampai 300 GBM misalkan. Bisa saja didesain, tapi biasanya yang seperti itu adalah spesial design, ya. Biasanya harganya mahal karena tidak tersedia di pasar. Nah, yang external gear pump ini dia membentuk ruang kosong, cavity, ruang pemompaan melalui tautan antar gigi mesh, ya. Dan cairan mengalir melalui rongga-rongga antar gigi. Nah, ini antar gigi kemudian nanti dibantu oleh casing. Misalkan dari sini nanti kita bisa lihat, ya. Nah, ini ketika roda gigi ini berputar, yang atas ke sarah jarum jam, yang bawah berlawan jarum jam, maka otomatis nah ini dia akan membentuk ruang pemompaan antar gigi, ya, antar gigi. Nah, ketika dia berputar maka dia akan menjebak volume fluida di antara giginya itu, kemudian dibawa berputar, ya, kemudian diarahkan menuju ke desat. Nah, inilah cara kerja daripada external gear pump. Ya, itulah hasil dari itulah presentasi kami. Sekian dan terima kasih.